Ada satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya pada hari-hari terakhir ini. Makanya judul khotbah saya kasih judul Season of Waiting. Masa menunggu, masa kita menanti. Mari kita baca Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga menulis demikian. Habakuk pasal yang kedua ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan belum saatnya untuk terjadi, belum saatnya untuk tergenapi. Sedikit saya berikan latar belakang. Habakuk sedang bergumul dengan dirinya dan bergumul dengan Tuhan. Karena dia melihat ketidakadilan terjadi, dia melihat orang benar menderita, dianiaya, dia melihat orang benar diperlakukan semena-mena. Dan itu membuat dia bertanya kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan kemudian Tuhan menjawab Habakuk. Saudara sekalian, satu prinsip firman Tuhan, kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan Tuhan. Dan Tuhan menjawab Habakuk dengan satu penglihatan, dengan satu firman. Tapi Tuhan katakan kepada Habakuk, sebab penglihatan itu belum saatnya untuk terjadi. Tetapi ia bersegera, dia segera coming soon, menuju kesudahannya, menuju penggenapannya dengan tidak menipu. Allah kita bukan pendusta. Allah kita bukan penipu. Apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan firmankan, ya dan amin, dan pasti terjadi. Apabila berlambat-lambat, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan slow in coming. Mungkin jawaban doa kita, mungkin saudara firman janji Tuhan itu datangnya berlambat. Ada slow in coming, datangnya pelan-pelan. Nantikanlah itu, wait for it. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, benar-benar datang, dan tidak akan bertangguh, tidak akan tertunda lagi. Nah, dalam terjemahan namanya Contemporary English Version, CEV jauh lebih bagus. Dikatakan demikian, at the time I have decided, pada waktu yang aku telah tentukan. Jadi ini ada satu prinsip ilahi yang saya mau bagikan kepada setiap kita. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Terjadi dalam waktu yang Tuhan tentukan, terjadi dalam waktu yang Tuhan putuskan. Dalam kitab pengkhotbah dikatakan He set the time. Jadi yang setting waktunya Tuhan, yang tentukan waktunya Tuhan, bukan kita. Kedaulatan mengatur segala sesuatu pada waktunya itu adalah kedaulatan Tuhan. My words, firmanku, janjiku will come true, pasti terjadi. You can trust what I say about the future. Engkau bisa mempercayai aku, perkataanku tentang masa depan. It may take a long time. Mungkin waktunya agak lama, but keep on waiting. Keep on waiting. Teruslah menunggu, tetaplah menunggu. It will happen. Saya suka dengan kata keep on waiting, terus menunggu. It will happen. Pasti terjadi. Pasti tergenapi. Nah, saudara, apapun firman yang Tuhan berikan kepada kita, apapun janji Tuhan, visi Tuhan, itu pasti terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan. Mungkin Tuhan sedang menempatkan kita dalam season of waiting, dalam masa menunggu. Makanya keep on waiting, it will happen. Karena mungkin datangnya slow, datangnya pelan-pelan. Dan Alkitab berkata, saudara sekalian, pasti terjadi. Pasti tergenapi, tapi belum saat yang tepat untuk terjadi. Nah, mungkin Anda sedang menunggu jawaban doa-doa Anda. Anda sudah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta suami boleh bertobat, tapi kok Tuhan belum jawab. Engkau minta pemulihan dalam rumah tangga, kok Tuhan belum jawab. Engkau sedang berdoa minta berkat mujizat, pertolongan Tuhan, tapi kok Tuhan belum jawab ya. Nah, Tuhan sedang menempatkan kita dalam waktu menunggu, dalam season of waiting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ketika kita dalam musim menunggu, masa menunggu ini masalah besar bagi kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak suka menunggu.
Betul saudara, kita nggak suka menunggu, apalagi kita hidup di zaman digital ini. Kita mau semua serba cepat, kita mau semua serba instan. Kalau bisa kita doa langsung dijawab Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan langsung terjadi saudara sekalian. Bahkan sekarang kalau Anda ke supermarket, ada self-service counter. Jadi Anda nggak perlu antri di kasir, Anda bisa scanning barang belanjaan Anda, dan Anda langsung bayar sendiri. Lebih cepat saudara. Di supermarket di luar negeri, bahkan di Indonesia, sudah ada self-service counter. Kenapa? Orang nggak suka menunggu. Orang nggak mau menunggu saudara sekalian. Apalagi di era digital ini semuanya serba cepat. Zaman dulu, zaman saya masih remaja pemuda, itu kalau mau foto, kita mau ambil foto harus beli roll film. Roll film, ketahuan umurnya kalau bicara roll film ya. Nah roll film itu harus dimasukkan ke dalam kamera dan kita harus jepret sampai roll filmnya habis Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kalau sudah habis maka kita bawa ke tukang cuci foto. Dan itu butuh seminggu 10 hari sampai fotonya tercetak. Dan kita baru bisa lihat hasilnya setelah sekian lama. Tapi sekarang keren banget. Dengan handphone kita langsung bisa jepret saudara. Kita jepret hasilnya, kita lihat hasilnya. Dan kemudian nggak suka langsung bisa di-delete saudara. Kita kadang-kadang nggak perlu cuci lagi. Langsung kita bisa pergunakan. Langsung kita bisa edit. Nah generasi sekarang generasi yang tidak mau proses. Kita mau semuanya serba cepat. Saudara, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa proses. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita dalam proses menunggu. Nah, kita harus menunggu karena memang itu waktunya Tuhan. Terjadi pada waktunya Tuhan, bukan terjadi pada waktunya kita. Saudara, ada satu kejadian lucu di airport di Amerika di kota Houston. Jadi dari arrival gate, dari gerbang kedatangan ke tempat bagasinya itu dekat banget. Jadi orang penumpang yang datang langsung jalan dikit, langsung ketemu tempat bagasi. Nah tapi kan harus nunggu bagasinya datang. Nunggu bagasi datang cukup lama. Kan prosesnya diturunkan, di screening dulu, baru akhirnya kita bisa terima. Nah karena menunggu bagasi begitu lama, orang penumpang tuh komplain semuanya. Semuanya komplain. Dan tulis surat kepada Direktur Airport Houston. Akhirnya board member daripada Airport Houston meeting memecahkan masalah ini. Masalah ketidakmauan orang menunggu saudara di baggage claim. Akhirnya mereka mendapat ide, yaitu caranya memindahkan arrival gate lebih jauh daripada baggage claim. Jadi baggage claimnya jauh saudara sekalian. Jadi orang harus jalan cukup panjang dan di dalam perjalanan menuju ke arrival ke baggage claim itu ada Starbucks, ada makanan, ada apa snack, saudara dikasih restoran-restoran. Jadi orang ada distraction dan karena dibuat jaraknya panjang jauh, begitu orang sampai di tempat bagasi, kopernya sudah sampai, bagasinya sudah sampai, orang happy, orang senang. Padahal kan sebetulnya harus jalan jauh saudara, tapi orang rela. Kenapa? Begitu dia sampai di baggage claim, kopernya udah datang. Itu manusia. Manusia tidak suka untuk menunggu. Kita kenal 4 temperamen ya. Saya belajar ya, orang kolerik. Orang kolerik itu nggak sabaran, gampang marah, gampang naik darah. Kayaknya Pak Tim gak kayak gitu kayaknya ya. Kayaknya. Nah saudara sekalian, orang kolerik itu saya. Gampang marah, gampang emosi. Orang kolerik itu tegas, gampang sekali buat eksekusi. Orang kolerik itu gampang buat putusan. Orang kolerik itu perfeksionis. Semuanya sempurna, saudara sekalian. Satu hari teman saya kritik YouTube saya. Saya bilang, apa kritik buat YouTube saya? YouTube Bapak terlalu sempurna katanya. Tidak ada kesalahan sedikit pun juga. Jadi kurang manusiawi katanya. Nah saudara sekalian, orang kolerik itu perfeksionis, tidak sabaran. Saudara, orang kolerik itu kalau ngomong nyelekit, apa yang ada di hatinya dia nggak bisa tahan, langsung dia sampaikan. Itu orang kolerik. Nah masalahnya untuk sabar, bagi saya menunggu itu pekerjaan yang tidak mudah. Menunggu bagi saya hal yang tidak mudah. Mungkin Anda orang yang melankolis. Orang melankolis lebih sabar saudara. Orang melankolis itu setia. Setia kawan, setia makanannya, setia.
Istri saya contoh orang yang melankolis. Kalau dia lagi suka makan capcay, bisa sebulan capcay terus. Kalau dia sudah suka satu restoran, ada mau pindah ke restoran lain, dia nggak mau, harus restoran itu, saudara. Itu orangnya, setia banget, saudara. Loyal customer, itu orang melankolis. Nah, orang melankolis tuh mau untuk menunggu, karena dia pakai feeling, dia pakai perasaan. Nah, mungkin orang pragmatik cuek, boleh cepat, mau lambat boleh, mau nggak lambat juga nggak apa-apa, acu baby, yang penting gua sehat, yang penting gua selamat. Itu orang pragmatis. Tapi bagi orang sanguin juga menunggu mungkin menjadi masalah, karena orang sanguin itu kan maunya happy, maunya senang, maunya suka-suka, saudara, hidupnya suka-suka. Orang-orang sanguin itu terima bongkar tapi tidak terima pasang. Orang sanguin itu tidak tekun orangnya, makanya suka ganti-ganti kerja, ganti-ganti pelayanan. Kenapa? Nggak tekun, orangnya nggak mau menunggu, nggak mengerti yang namanya proses. Orang sanguin itu hebat, dia gampang menarik perhatian, gampang buat lucu-lucu, orangnya seru, saudara. Kita ngumpul sama dia, kita bisa ketawa dari awal sampai akhir. Dia kalau ngumpul-ngumpul, suka bilang, ayo kita makan yuk, kita ngopi yuk. Nggak tahu siapa yang bayar nanti, saudara. Orangnya boros, orang sanguin itu. Nah, saudara, setiap kita punya temperamen masing-masing. Dan mungkin bagi kita semua, menunggu menjadi masalah yang besar. Tuhan menjawab doa kita kan 3 ya. Jawaban yang pertama, ya. Tuhan berikan apa yang kita minta. Anda pernah ngalami itu? Ketika Anda berdoa, baru Anda berdoa, Tuhan jawab, saudara. Saya masih ingat waktu saya di Amerika, saya bilang sama istri saya, sayang, saya kepingin banget makan lontong sayur. Nah, saudara tahu ya, berbicara lontong sayur di Indonesia gampang. Tapi lontong sayur di Amerika itu sulit banget. Tapi luar biasa, saya malam cerita, saya doa, Tuhan, saya pengen lontong sayur. Besok saya bangun langsung Pak Pendeta tempat saya nginap bilang, Pak, menu sarapan pagi kita lontong sayur. Kaget saya, saudara sekalian. Kenapa? Tuhan langsung jawab. Tapi ada jawaban doa yang kedua, Tuhan bilang tidak. Dan Tuhan berikan yang lebih baik buat kita. Anda pernah minta sesuatu, tapi Tuhan bilang, no, ini nggak cocok sama kamu. Saya berikan yang lebih baik buat kamu. Makanya Pak Tim dapat yang terbaik, saudara sekalian. Ibu Evelyn ya, Bu ya. Nah, luar biasa. Nah, kadang-kadang Tuhan jawab yang ketiga adalah Tuhan bilang, tunggu. Tunggu artinya, Tuhan akan berikan kepada kita pada waktu yang tepat. Pada waktu yang semestinya, yang seharusnya. Nah, yang ini jadi masalah kan ketika kita harus menunggu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang percaya kita harus mengerti sense of timing. Apa? Sense of timing. Kita harus mengerti tentang waktu. Jadi kita nggak hanya mengerti tentang apa, tentang what, tapi kita juga harus mengerti tentang when. Saudara, kalau Anda tahu tentang what nggak salah. Tapi kalau Anda tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, Anda bisa gagal. Anda menanam pohon, musimnya salah, hasilnya gagal, betul nggak saudara? Hasilnya kegagalan, karena segala sesuatu ada musimnya. Nah, saudara sekalian, kita jangan cuma cari tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, tapi kita juga harus tahu sense of timingnya, kapan waktunya. Contoh dalam komunikasi, ya betul nggak? Apalagi kalau Anda punya istri yang melankolis seperti istri saya. Itu sangat moody banget Bapak Ibu saudara sekalian. Moodnya up and down. Kadang-kadang kita ke mall, waktu kami di Amerika kita ke mall, ke shopping center, tempat banyak baju, saudara. Di situ ada Sarah dan teman-temannya. Saya bilang, ayo kamu belanja baju, beli baju buat kamu. Saya bilang, cari baju yang cocok buat kamu. Dia bilang, saya lagi nggak mood untuk fitting. Lagi nggak mood, baju ini dibuka, terus pakai lagi nggak mood katanya. Nanti aja. Saudara, sampai di rumah dia bilang gini, baju gua dari dulu gini-gini aja ya. Tadi gua bilang sama lu belanja, lu nggak mau belanja, nggak mood lu. Itu istri saya sangat-sangat moody. Nah, saudara sekalian, berbicara dengan orang moody seperti itu tidak mudah. Benar, tidak mudah. Kita kadang-kadang ngomongnya benar, tapi moodnya nggak tepat. Berantem, saudara. Konflik, betul nggak?
Kita punya istri mudi, perasaannya lagi nggak enak, kita ngomong benar, kita ngomong nggak salah. Tapi karena dia lagi moodnya nggak bagus, bisa konflik. Tapi jemaat City of Love kayaknya nggak ada kayak saya ya. Cuma saya yang seperti itu, yang hina dina ini, saudara. Jemaat di sini luar biasa sekali. Konflik kami. Kenapa? Word-nya benar, tapi when-nya salah. Makanya sekarang apalagi saya ini orangnya kolerik ya. Kolerik itu apa yang ada di hati itu langsung keluar. Itu saya ngejeblak banget. Saya orangnya nggak bisa tahan-tahan. Kalau kucing sini langsung keluar kucing. Itu dulu saya. Jadi bayangin nunggu moodnya dia tuh. Kapan moodnya dia gitu ya. Nah itu nggak gampang bagi saya. Tuhan proses. Jadi saya belajar bukan cuma word yang penting. Tapi kita juga harus tahu when. Kita harus punya sense of timing. Mari kita baca. Yesaya 60 ayat 22b menulis demikian. Yesaya 60 ayat 22b menulis begini. Aku Tuhan, tolong ditampilkan. Aku Tuhan akan melaksanakannya kapan? Dengan segera. Kapan? Pada waktunya. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Dalam bahasa Inggris bagus banget. I am God. Aku ini Tuhan loh. Aku bukan kacungmu. Aku ini Tuhanmu yang berdaulat. At the right time, I will make it happen. Pada waktu yang tepat, aku akan membuat itu terjadi. Amin, saudara. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan bertindak menyembuhkan kita. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan bertindak menolong kita. Pada waktu yang tepat, mujizat akan terjadi. Pada waktu yang tepat, doa-doa kita dijawab Tuhan. Pada waktu yang tepat, pemulihan, janji Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, kita mau masuk lebih dalam. Apa sih alasan Pak Tuhan itu mengizinkan kita menunggu? Betul nggak saudara? Pernah tanya nggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan nggak langsung jawab sih? Kenapa nggak langsung ceples, instan, drink langsung jadi? Kenapa saya harus menunggu Tuhan? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa kita harus menunggu bisa ditampilkan. Alasan yang pertama, untuk mendewasakan iman kita. Untuk Tuhan mendewasakan iman kita. Iman kita jangan iman anak-anak. Iman kita iman yang dewasa. Dan menunggu itu adalah ujian terhadap iman kita. Dengar, menunggu itu adalah ujian terhadap iman Anda. Makanya dalam Makuk 2 tadi, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you can trust what I say about the future. Kamu harus mempercayai aku, firmanku tentang masa depan. Nah sekarang ketika kita menunggu, Anda masih percaya nggak sama Tuhan? Anda masih beriman nggak itu terjadi? Atau jangan seiring berkembangnya waktu, Anda kehilangan keyakinan, Anda jadi ragu, Anda jadi putus asa. Nah Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Karena ketika kita menunggu, itu ujian buat setiap kita. Ujian bagi iman kita. Kita kenal saudara, iman itu ada 4 macam. Yang pertama iman warisan. Iman yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Saya contohnya, saya ini Kristen kenapa? Karena papa mama saya Kristen. Saya lahir dari keluarga Kristen, KTP saya dari kecil sudah Kristen, surat lahir saya Kristen. Karena saya orang Kristen turunan. Papa mama saya Kristen, mungkin Anda sama seperti saya. Kita Kristen karena orang tua kita Kristen. Iman kita, iman warisan. Sampai akhirnya saudara tahu, saya remaja bertumbuh, saya menjadi orang yang ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan, walaupun tiap minggu ke gereja. Karena papa mama saya disiplin sekali. Gereja itu harus, saudara. Kalau nggak ke gereja hari Minggu, uang saku dipotong, saudara. Nah kita kan anak-anak nggak mau, terpaksa ke gereja. Nah saudara sekalian, saya ateis, saya nggak percaya Tuhan walaupun tiap minggu ke gereja. Sampai akhirnya Tuhan menjamah hidup saya, Tuhan melawat saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Dan di situ saya secara personal percaya kepada Tuhan. Tadinya saya Kristen karena orang tua saya, tapi sekarang Agustusan memutuskan percaya kepada Yesus. Nah, kalau iman kita iman warisan, kita nggak sabar menunggu, kita nggak mau menunggu. Yang kedua, iman yang kita kenal adalah iman yang dikatakan iman yang dangkal.
Iman yang dangkal itu seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dia tumbuh tapi dangkal. Begitu datang aniaya, dia murtad, saudara sekalian. Banyak orang Kristen seperti itu kan. Dia dijamah Tuhan. Ketika dia dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan melawat hidupnya dengan luar biasa. Tapi sayang, tidak ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Dia tidak dimuridkan, saudara. Dia tidak di-mentoring. Dia tidak di-coaching. Dia nggak bertumbuh dalam benih itu, nggak bertumbuh dalam hidupnya. Mungkin sekedar masukan Pak Tim. Hari-hari ini discipleship itu penting banget loh. Pemuridan itu penting banget. Pemuridan yang membuat benih itu bisa bertumbuh jadi kuat. Karena saudara sekalian, kalau kita cuma dengar firman aja nggak cukup. Firman itu harus penetrate. Firman itu harus masuk ke dalam hidup kita. Firman itu harus menjelma menjadi daging sehingga kita kuat dalam firman Tuhan. Jadi jangan cuma dangkal, saudara. Berapa banyak orang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, nangis-nangis. Tapi kemudian hilang. Kenapa? Imannya dangkal banget. Kita kenal iman yang ketiga, iman yang situasional, iman yang kondisional, iman yang sangat tergantung dengan situasi kondisi yang terjadi. Kalau situasi bagus, imannya bagus. Kalau situasi buruk, imannya buruk. Kalau ekonomi bagus, imannya bagus. Kalau ekonomi hancur, imannya hancur. Berapa banyak orang yang imannya tergantung situasi. Saya mau beritahu saudara, catat ini. Tuhan tidak bekerja berdasarkan situasi kondisi kita. Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya kepada kita. Sekali lagi, Tuhan tidak bekerja berdasarkan situasi kondisi kita. Tuhan nggak pernah terganggu dengan situasi, dengan pandemi. Kalau Tuhan mau bekerja memberkati Anda, diberkati aja. Berapa banyak orang selama pandemi ini bukannya bangkrut, bukannya hancur, malah sangat-sangat diberkati Tuhan. Jadi situasi kondisi yang kita alami bukan alasan bagi Tuhan untuk tidak memberkati kita. Jadi iman kita jangan iman yang situasional. Jangan iman yang naik turun tergantung situasi kondisi. Jangan iman kita iman yang krisis ketika pandemi terjadi, krisis terjadi. Tapi kemudian bangkit keadaan membaik. Iman kita harus stabil. Makanya kita selalu menguatkan iman kita di masa-masa sulit kita. Catat, kita harus senantiasa menguatkan iman kita di masa-masa sulit kita. Baca firman Tuhan, banyak waktu menyembah Tuhan, perkuat iman kita. Supaya sekalipun masa sulit, iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sekarang kan lagi inflasi nih ya Bapak Ibu ya. Inflasi di Amerika tuh inflasinya kentara sekali. Waktu saya ke sana Maret, kemarin tuh bensin masih $3.60 1 galon. Sekarang sudah $5 lebih. Bahkan di California sudah $7. Kemarin teman saya cerita di Amerika, dia bisnis CCTV. Dulu kabel tuh $84, sekarang sudah $140. Semuanya naik, naik, dan naik, dan naik. Di Indonesia juga mulai terasa kenaikan harga. Dulu kita makan ikan goreng ya, saya makan ikan gurame goreng, ikannya gede, saudara, segini size-nya. Sekarang harga sama size-nya segini, saudara. Kecil banget. Saudara sekalian, dulu ayam kita agak gede dikit, sekarang harga sama mengecil ayamnya, ciut ayamnya. Kita mengalami inflasi yang luar biasa. Semua harga naik, tapi nggak usah takut. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, berkat Tuhan selalu turun bagi setiap kita. Amin, jemaat Tuhan. Sekalipun harga naik, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, berkat Tuhan selalu turun dan cukup bagi setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, iman yang keempat adalah iman yang asli. Iman yang tidak tergantung situasi kondisi. Iman yang walaupun. Iman yang sekalipun. Seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami dari nyala api ini. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, ada iman seperti itu enggak? Iman yang berkata, walaupun sekalipun penyakitku tidak sembuh, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin aku tidak lihat dan mengalami berkat Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini iman yang Tuhan ingin jemaat City of Love miliki. Makanya Tuhan uji iman kita ketika kita menunggu. Tuhan dewasakan iman kita. Yang kedua,
Kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Untuk membangun karakter kita. Menunggu itu karakter yang dewasa. Anak-anak kan nggak mau menunggu. Anak-anak mau instan, mau cepat. Coba Anda punya bayi. Stella tadi punya bayi. Ya, selamat Stella, selamat Bu Maya, Pak Wiryadi. Nah, saudara sekalian, anak-anak kan bayi nggak bisa menunggu. Ketika Anda punya bayi, dia mau minum, dia nangis, dia jerit aja. Dia nggak peduli mamanya lagi tidur, papanya lagi tidur. Dia nggak peduli mamanya lagi sibuk. Nggak bisa nunggu, dia teriak aja. Dia masa bodoh, yang penting saya mau sekarang. Tapi kalau udah gede, bisa nunggu dong. Betul nggak? Kalau Anda sudah dewasa, bisa nunggu dong. Nah, menunggu itu membangun karakter kita. Menunggu itu mendewasakan karakter kita. Maka dari itu, Tuhan menempatkan kita mengalami masa menunggu. Saudara sekalian, nah, terakhir, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ketika saya harus menunggu, apa yang harus saya lakukan? Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika Tuhan menempatkan kita dalam masa menunggu. Anda sedang menunggu doa Anda dijawab. Anda sedang menunggu mujizat Tuhan. Anda sedang menunggu rumah tangga dipulihkan. Anda sedang menunggu promosi dalam bisnismu, promosi dalam kariermu. Anda sedang menunggu mungkin saudara jalan keluar dari masalah pergumulanmu. Anda sedang menunggu dan menunggu. Ada 4 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, tetap percaya. Yang pertama apa? Tetap percaya. Coba lihat orang kiri kananmu bilang, tetap percaya. Ketika doamu belum dijawab, masalahmu belum ada jalan keluar, mungkin belum ada kelegaan, belum ada kemenangan, belum ada mujizat, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Markus 5 ayat 35 sampai 37 menulis demikian. Di sini saya tulis cuma ayat 36. Kita baca ayat sebelumnya Markus 5 ayat 35 sampai 37 menulis demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Kita tahu kepala rumah ibadat datang kepada Yesus minta tolong. Anaknya sekarat. Tiba-tiba dalam perjalanan mau ke rumahnya, ada wanita pendarahan interupsi. Betul, saudara masih ingat ya? Wanita pendarahan interupsi. Padahal kondisi anak ini sudah sekarat. Yesus berhenti, Yesus menyembuhkan wanita pendarahan itu. Dan itu takes time cukup lama, saudara. Nah, ketika selesai dengan wanita pendarahan, orang bilang, udah terlambat. Anakmu sudah mati, dia sudah meninggal. Buat apa kamu merepot-repotkan guru? Sudah guru nggak usah datang. Berita yang didengar, berita negatif. Kabar yang didengar, kabar negatif. Keadaannya, keadaan yang negatif. Nah, kita baca ayat 36, reaksinya Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka. Dengar, Yesus tidak menghiraukan mereka. Mungkin Anda sedang dalam masa menunggu, tetapi keadaan bukan semakin membaik, keadaan semakin memburuk. Mungkin Anda sedang dalam masa menunggu, bukannya doa Anda makin terkabul, kayaknya semakin jauh dari apa yang Anda harapkan. Alami itu, saudara. Anda berdoa, Tuhan, biar suamiku bisa bertobat, biar suamiku bisa selamat, Tuhan. Bukan kenyataan kita lihat, bukan semakin baik, bukan semakin rindu akan Tuhan, malah semakin jahat, semakin buas, semakin bengis. Betul nggak, saudara? Nah, ketika keadaan tidak mendukung, ketika keadaan sepertinya memburuk, apa yang harus engkau lakukan? Jangan hiraukan keadaan. Jangan hiraukan perkataan-perkataan negatif. Seringkali kita punya impian nih, kita punya cita-cita, betul nggak? Kita cerita ke teman kita, Liang mimpi lu Liang, nggak mungkin Liang. Timothy, you are too much, nggak mungkin lah Timothy. Nah, kita dengar perkataan-perkataan negatif yang tidak membangun iman kita, tidak mensupport kita. Yesus katakan jangan hiraukan. Jangan hiraukan semua itu, cuekin semua itu. Kalau orang Batak bilang tuki masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, sudah. Jangan peduli dengan kata orang, jangan peduli dengan situasi, kondisi yang kau alami. Masih ingat saudara sekalian Musa?
Musa itu saudara mengalami 4 hal. Yang pertama, Musa mengalami birth of vision, lahirnya sebuah visi. Mungkin waktu mamanya gendong dia kecil, mamanya bilang kamu akan jadi orang besar, kamu akan jadi pemimpin, lahir satu visi. Nah kemudian waktu dia berumur 40 tahun dia kepo, mendahului waktunya Tuhan, belum waktunya. Tapi dia mendahului waktunya Tuhan, mau bela bangsanya, mau sok jadi pahlawan, mau sok jadi pemimpin, tapi belum tepat waktunya. Apa yang terjadi? Mereka menolak dia. Sampai akhirnya Musa lari kepada gurun. Dia mengalami death of vision. Visinya mati. Visinya mati. Aduh, keadaan bukan semakin membaik, bukan semakin terjadi. Malah semakin hancur, semakin memburuk. Nah, di padang gurun 40 tahun, Musa mengalami death of vision. Tapi walaupun mungkin Musa sudah lupa janji Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa janjinya. Dengar, mungkin engkau sudah lupa sama janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya kepada Musa dan kepada setiap kita. Waktunya terjadi race of vision. Visinya bangkit lagi. Dan Musa bergerak bersama Tuhan. Dan terjadi fulfillment of vision. Terjadi, saudara sekalian, penggenapan visi. Jadi lahirnya visi, matinya visi. Ini proses yang harus dialami semuanya. Yusuf juga begitu kan, dapat visi umur 17 tahun, bukannya terjadi malah mau dibunuh, masuk di fitnah, masuk penjara. Dia ngalami death of vision. Tapi kemudian terjadi race of vision, bangkitnya visi itu, dan terjadi fulfillment, penggenapan daripada visi itu. Nah, ketika Anda mengalami death of vision, Anda harus tetap percaya. Jangan hiraukan kata-kata negatif. Jangan hiraukan keadaan yang semakin memburuk. Terus Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara yang mengikuti ibadah ini secara online maupun secara onsite. Saudara sekalian, jangan takut. Jangan takut. Amin. Percaya saja. Jemaat CLC, jangan takut, percaya saja pada janji Tuhan. Percaya saja sama firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak bohong, Tuhan tidak mendusta. Amin, saudara. Jangan takut, jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan tergantung situasi kondisi. Jangan lihat situasi kondisi. Percaya saja, saudara. Badai boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, semua boleh terjadi, pandemi boleh semakin gila. Tapi kita orang percaya akan percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja. Anda nonton YouTube ini ketik kata percaya saja. Makanya Habakuk tadi katakan, engkau bisa mempercayai aku. Kita harus mempercayai Tuhan. Saudara, ada perbedaan kita percaya Tuhan dengan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Percaya saja. Percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Tidak boleh semua orang ikut serta. Yang kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Tadi jangan hiraukan. Yang kedua, percaya saja. Yang ketiga, saudara, seleksi teman-temanmu. Seleksi orang-orang yang terdekat denganmu. Saudara sekalian, saya mau beritahu satu fakta ya. Tidak semua teman baik kita mendukung visi kita loh. Tidak semua teman baik kita suka dengan visi kita, harapan, cita-cita kita. Tidak semua. Dengar ya, jangan kecewa. Justru yang menghalangi kita mencapai visi Tuhan dalam hidup kita, orang yang terdekat dalam hidup kita. Makanya Yesus tidak izinkan semua orang. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Cuma 3 orang itu aja. Jadi Tuhan tidak mengizinkan banyak suara. Orang-orang yang negatif, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang apatis, itu kan diizinkan masuk. Tidak boleh banyak suara. Seringkali Pak Tim sebagai gembala kan pusing, kan banyak suara. Yang satu bilang bangun gedung, yang satu bilang jangan bangun gedung, yang satu bilang ini. Banyak, bingung kita kan, mau pecah di kepala. Nah, Yesus hanya cari orang yang dekat dengan dia, yang mensupport dia, yang percaya bersama-sama dengan dia. Di tengah-tengah kondisi death of vision, di tengah-tengah masa menunggu ini, seleksi teman-teman Anda.
Hanya orang-orang yang mensupport iman Anda. Orang-orang membangkitkan iman Anda. Orang-orang itu yang Anda izinkan dekat bersama dengan Anda. Nggak usah cerita kepada semua orang visi kita, impian kita. Nggak semua orang suka, saudara. Nggak semua orang mendukung kok. Benar. Banyak orang dekat sama kita bilang, mimpi lu Tim, nggak mungkin Tim. Lucu kali lu Tim, kelebihan lu, iman lu kegedean. Betul nggak? Betul nggak saudara? Nah, mungkin ini benar juga Pak Tim ya. Dan saudara sekalian, belajar seperti Yesus. Kenapa? Situasi kondisi membuat iman kita bisa hancur, membuat kita jadi ragu, putus asa, kita jadi bimbang. Ingat, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Kata bimbang itu kan divided in two way. Terbagi dalam dua arah. Di satu sisi kita melihat kenyataan, di satu sisi kita melihat firman Tuhan. Kita bimbang nih. Di satu sisi ada perkataan Yesus, mari sini. Di satu sisi ada angin badai laut, saudara. Nah, kalau kita fokus sama Yesus, kita berjalan di atas air. Tapi kalau kita lihat kenyataan, kita akan tenggelam. Nah, kata ragu itu divided in two way. Firman Tuhan berkata kamu sehat, kamu sembuh. Tapi kenyataan bilang kamu sakit. Nah, ini membuat kita tidak menerima apa-apa. Makanya percaya saja. Saudara, season of waiting, ini catatnya. Season of waiting bukan denial. Kalau Tuhan bilang tunggu, bukan berarti Tuhan bilang tidak loh ya. Dengar ya, kalau Tuhan berkata tunggu, itu bukan Tuhan berkata tidak. Tidak is tidak. Tapi tunggu is tunggu. Kita bisa membedakan yang mana tidak, yang mana tunggu. Kenapa Tuhan kasih kita sadar ini? Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Ketika kita menunggu ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kenapa Tuhan izinkan kita menunggu? Tuhan sedang bekerja menyiapkan kita. Menyiapkan kita. Seringkali berkat itu sudah siap. Siapa yang percaya berkat sudah siap? Siapa yang percaya berkat itu sudah siap untuk setiap kita? Ketik di komen, berkat sudah siap buat saya. Kalau saudara yang ikut YouTube, tulis, berkat itu sudah siap buat saya. Amin. Berkat itu sudah siap untuk kita. Berkat itu sudah siap. Cuma masalahnya Anda sudah siap untuk terimanya belum? Nah, menunggu itu adalah kesempatan Tuhan menyiapkan setiap kita. Yusuf perlu waktu 14 tahun. Musa perlu waktu 40 tahun. Disiapkan Tuhan. Di-prepare oleh Tuhan. Amin. Berkat sudah siap. Tinggal tunggu waktunya Anda siap. Bang! Berkat akan terjadi. Ketika Musa menunggu dalam 40 tahun di padang gurun. Begitu waktunya tepat, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Yusuf, dari proses yang dialami, dari sumur sampai ke rumah Potifar, jadi budak, sampai ke penjara. Begitu waktunya selesai, dia siap, Tuhan angkat hidupnya. Ayo, lihat kiri kananmu bilang, Tuhan sedang siapkan kamu. Tuhan sedang siapkannya. Belum waktunya, karena kita belum siap, saudara sekalian. Begitu waktunya siap, akan terjadi revival. Begitu waktunya siap, kebangunan rohani akan terjadi. Begitu waktunya siap, Anda siap, saudara, maka Gereja City of Love akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bagi Tuhan pasti menambahkan jiwa-jiwa itu gampang. Bagi Tuhan melawat jemaat City of Love itu gampang, Pak Tim. Cuma masalahnya Anda siap nggak? Kita siap nggak? Akibatnya siap nggak ini? Betul nggak? Ketika jiwa-jiwa Tuhan kirimkan berjubel-jubel datang, siap nggak? Halo? Coba renungkan. Berkat sudah siap, tapi kita yang mungkin belum siap. Dan dalam season of waiting ini kita harus percaya. Kenapa? Karena kita nggak lihat. Kita nggak lihat, kita hanya bisa percaya. Kita nggak lihat Bapak Ibu, kita hanya bisa percaya. Mazmur 31 ayat 15 dan 16 menulis begini. Mazmur 31 ayat 15 dan 16, tetapi aku, kepadamu aku percaya. I trust in you. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Dalam bahasa Indonesia bagus banget. My times are in your hand. Waktuku, my times are in your hand. Waktu kita
ada dalam tangannya Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita ada dalam kendalinya Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, dalam tangannya Tuhan. Yang Tuhan mau kita adalah percaya. Tetap percaya, jemaat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Pak Agus? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sabar. Nah, ini perlu tarik nafas dikit, terus katakan sabar. Sabar. Mazmur 37 ayat 7a menulis demikian. Mazmur 37 ayat 7a, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris lebih bagus banget. Be patient and wait for the Lord to act. Kamu harus sabar. Kamu harus menunggu sampai Tuhan bertindak. Saya sangat percaya Tuhan akan bertindak bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan melakukan mukjizat, melakukan perkara besar bagi saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita wait and patient. Kita menunggu dan kita sabar. Sabar pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Contoh di Alkitab yang gak sabar itu adalah Sarah. Saudara, waktu Tuhan berbicara sama Abraham bahwa kamu akan punya anak sebanyak pasir di laut, bintang di langit, Sarah ketawa. Kan itu kan gak mungkin, dia mandul, dia sudah tua, rahimnya sudah kering. Gak mungkin, saudara sekalian. Gak mungkin. Dan saudara, kalau kita pelajari, mereka menunggu itu 10-12 tahun loh. Mereka menunggu untuk mukjizat itu terjadi, anak perjanjian itu terjadi itu 10-12 tahun. Tante Sarah nggak sabar. Dia cari jalan pintas, mau sok kepo nolongin Tuhan. Tante Sarah mau nolongin Tuhan. Dia pikir, Tuhan punya cara lain kali ya. Mesti Tuhan ini mesti ditolong nih. Nah, dia berpikir ada satu ide gila. Dia menyuruh Abraham tidur dengan budaknya Hagar. Karena gini saudara, anak budaknya itu akan jadi anaknya juga. Dianggap anaknya dia. Jadi kalau Abraham tidur sama Hagar, itu kan sama juga dengan anaknya. Nah, akhirnya tidurlah Abraham sama Hagar. Apa yang terjadi? Hagar hamil, saudara. Nah, jujurlah ya, ketika Hagar hamil, Hagar masih muda, masih fresh ya. Sementara Sarah sudah tua, sudah peot, sudah reot. Pastilah perhatian Abraham lebih kepada Hagar. Pastilah kasih sayang Abraham lebih kepada Hagar, karena kebetulan Hagar juga sedang hamil. Sudah bisa bayangkan betapa gondok, marah, kecewanya Tante Sarah kan, lihat bagaimana kasih sayang, perhatian Abraham sama Hagar. Dan Hagar juga agak sosok dikit, saudara. Dia jadi sombong. Dia merasa anggap enteng nyonyanya yang mandul, nggak bisa punya anak. Sampai akhirnya Sarah membuat Hagar kabur, saudara. Nggak kuat sama nyonyanya, kabur. Tapi Tuhan bilang, kamu balik. Kamu hadapi masalah kamu. Jangan dikit-dikit lari. Ini yang suka lari ya. Lari dari masalah, lari dari persoalan. Kembali, hadapi masalahmu. Selesaikan masalahmu. Dan akhirnya Hagar kembali kepada Sarah. Dan Sarah marah sekali, saudara sekalian. Sarah marah sekali. Kenapa? Akhirnya lahirlah Ismail. Bukan Ismail yang Tuhan mau. Ismail lambang daging. Anak daging. Yang Tuhan mau adalah Isa, anak roh. Makanya daging sama roh itu nggak pernah akur. Daging sama roh itu berantem terus, konflik terus. Betul nggak? Roh mau berdoa, daging maunya nonton Netflix, nonton drakor. Roh maunya puasa, daging maunya makan. Betul nggak, saudara ya? Roh maunya itu doa pagi, daging maunya tidur. Betul nggak? Roh maunya kita olahraga, daging maunya kita nyenyak tidur. Males banget. Nah, daging dan roh ini berantem terus, saudara. Konflik terus. Ini Ismail dan Isa. Dan kalau kita mau jujur, sampai sekarang keturunan Ismail dan Isa berantem terus, saudara. Gak akur. Tuhan tidak mau Ismail. Dan itu Ismail buah ketidaksabaran Sarah. Cara jalan pintas Sarah, sok kepo nolongin Tuhan. Akhirnya Ismail dan Hagar diusir, saudara. Yang Tuhan mau Ishak.
itu anak perjanjian. Itu roh, saudara sekalian. Kalau Anda nggak sabaran, bukan hasil roh yang Anda dapat. Kalau Anda tidak sabaran, hasil daging, hasil emosi yang Anda dapat, saudara sekalian. Makanya jemaat Tuhan, sabar. Ayo sekali lagi tarik nafas, bilang sabar. Ketik kata sabar ya ko, sabar ya tante, sabar ya. Ayo sabar Pak Tim ya, sabar ya semua, Pak Iting, semuanya Pak Wiryadi, semua sabar ya. Semua sabar, semua Pak Sam, semua sabar ya. Sabar Pak Andaka, semua Pak Budi, semua sabar, sabar. Sabar ya Desi. Sabar, waktu yang tepat Tuhan akan bertindak. Waktu yang tepat Tuhan akan bekerja. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus pegang teguh firman Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan. Jangan goyah. Karena saya katakan tadi, Tuhan tidak bekerja berdasarkan situasi kita, tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya. Kalau Tuhan berjanji Anda sembuh, percaya Anda sembuh. Percaya Anda sembuh, percaya. Kalau Tuhan katakan Anda diberkati, Anda pasti diberkati. Kalau Tuhan katakan Anda jadi kepala dan bukan ekor, Anda pasti jadi kepala dan bukan ekor. Pegang janji Tuhan, jangan goyang dengan situasi kondisi yang ada. Kalau kita sakit ya, seperti saya pernah sakit, saudara, ini kita sangat tergantung situasi kondisi. Iman kita diuji banget. Tapi saya belajar satu hari, saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bila Yesus sudah menyembuhkan saya, sekalipun secara badan saya sakit, secara fisik saya lemah, tapi iman saya berkata, kamu sembuh, kamu sehat. Dan terjadi bukan berdasarkan situasi saya, terjadi berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan iman saya kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan putus asa, tetap semangat. Kita baca ayatnya. Galatia 6:9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu, janganlah kita capek untuk berbuat baik. Berbuat baik, apapun jangan capek. Pelayanan jangan capek. Apapun jangan capek. Karena apabila sudah datang waktunya, perhatikan, apabila sudah datang waktunya, ini pentingnya, sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang kau tabur, kau tunggu, bila saatnya tiba, engkau akan menuai. Ini hukumnya. Apapun yang kau tabur, pasti kau tuai. Tapi kan kadang-kadang nggak langsung dituai. Ada waktunya, sudah. Ada musim menabur, ada musim untuk menuai. Dan pasti datang musim menuai. Waktu menuai. Nah, jika tidak menjadi lemah. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. You will be rewarded when the time is right. Kamu akan mendapat upah. Kamu akan terima reward ketika waktunya tepat. Dengar, ketika waktunya tepat, engkau akan terima upah. You will be rewarded if you don't give up. Kita akan terima upah. Kita akan terima reward. Satu syaratnya. Don't give up. If you don't give up. Kalau kamu tidak menyerah. Artinya apa? Kita bisa kehilangan berkat. Kita bisa kehilangan reward kita. Kita bisa kehilangan waktu menuai kalau kita cepat putus asa. Makanya jemaat Tuhan, jangan cepat putus asa. Nantikan janji Tuhan. Pada waktunya, reward itu pasti datang. Pada waktunya, berkat itu pasti datang. Pada waktunya, mujizat itu pasti datang. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Sebentar lagi, doamu akan dijawab Tuhan. Sebentar lagi, visi, harapan, cita-citamu terjadi. Sebentar lagi, Tuhan akan bertindak bekerja dalam hidupmu. Sebentar lagi, pemulihan akan terjadi. Don't give up. Jangan menyerah. Amin, saudara. Don't give up. Lihat kiri kananmu kalau ada. Jangan cepat nyerah ya. Jangan cepat menyerah ya. Kadang-kadang kita cepat menyerah, hilang itu semua. Saudara yang nonton YouTube, ayo ketik don't give up. Jangan cepat menyerah. Don't give up. Amin, saudara. Amin, amin. Sabar. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, pegang janji Tuhan. Dan yang keempat,
Don't give up. Tetap semangat. Tetap. Waktu menuai pasti datang. Waktu upah pasti datang. You will receive reward. Aku akan terima reward. Aku akan terima tuaian yang besar. Tuhan kerjakan. Pak Tim, sebagai pendeta mungkin kita udah berjerih lelah ya Pak Tim ya. Udah berkeringat, sama istri berjuang melayani. Kok rasanya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jangan menyerah. Pada waktunya kamu akan menuai. Pada waktunya kamu akan terima upah. Amin, saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan nih. Aduh, capek-capek. Akhirnya jangan jemu, jangan capek, jangan merasa capek ya. Yang mulai komplain nih, aduh Pak Tim capek ya, melayani ya, capek ya. Jangan capek, merasa capek nih. Roh capek hancur dalam nama Yesus. Haleluya. Loh saudara, ada waktunya di reward loh. Ada waktunya kita menuai loh. Waktu yang tepat. Jadi jangan putus asa ya. Amin saudara. Jemaat City Allah tetap semangat. Pada waktunya revival akan terjadi bagi jemaat CLC. Pada waktunya lawatan Tuhan akan bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Waktunya pelayanan Anda akan dipenuhi dengan mujizat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan hari ini suara kebenaran bisa disampaikan. Biar kebenaran ini sungguh memberkati semua kami. Kalau kami sedang ada dalam masa menunggu season of waiting, kami harus menunggu Tuhan apa yang kami doakan terjadi. Menunggu visi, harapan, cita-cita kami tergenapi. Menunggu janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Menunggu mukjizat, kelegaan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Mungkin menunggu jodoh, menunggu anak, menunggu semua hal yang kami inginkan. Apapun yang sedang kami tunggu. Oh Tuhan, dewasakan iman kami. Dewasakan karakter kami. Ajar untuk kami mengerti bukan cuma what, tapi when, waktu yang tepat. Karena segala sesuatu terjadi dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Dalam waktu yang Tuhan putuskan. Dalam waktu yang Tuhan tentukan. Berkati setiap jemaat City of Love yang mengikuti ibadah ini secara Zoom. Atau mengikuti dari YouTube. Tuhan berkati, Tuhan melawat dengan luar biasa. Tuhan berkati luar biasa biar kami tetap percaya. Kami sabar. Kami pegang janji-Mu. Dan kami tetap semangat, tidak mudah menyerah. Berkati semua kami. Apapun yang kami doakan sebentar lagi dijawab. Apa yang kami harapkan sebentar lagi terjadi. Apa yang kami minta sebentar lagi kami terima. Mukjizat sebentar lagi terjadi. Sebentar lagi pemulihan terjadi. Sebentar lagi kesembuhan kami terima. Sebentar lagi. Ajar kami ya Bapa untuk menunggu waktu-Mu. Di dalam nama Yesus berkati Pastor Timbo Evelyn dan berkati semua leader daripada gereja dan semua jemaat. Apapun beban pergumulan mereka, Tuhan pasti tolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.